kabar semuanya? Tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Bagaimana membangun atau mendevelop suatu sistem pendukung keputusan, atau mungkin bagi adik-adik yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang sistem pendukung keputusan, ingin mengetahui tahapan apa yang harus dipersiapkan. Kemudian, penyebab kegagalan dari implementasi suatu sistem pendukung keputusan apa saja. Tetap stay tune di tayangan ini, semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan suatu sistem. Dalam hal ini adalah sistem pendukung keputusan atau decision support system. Yang perlu diingat bahwasanya ada selalu SDLC dalam mendevelop suatu sistem. Jangan lupa ada prototyping, kemudian isu tekniknya dan pendekatan apa yang memungkinkan terjadi ketika membuat pengembangan DSS. Yang perlu diingat bahwasanya ada yang namanya tahapan dalam suatu pengembangan atau kita sebut SDLC, System Development Life Cycle atau Software Development Life Cycle. Selalu ada perencanaan karena kita akan merencanakan kebutuhan dari user itu seperti apa, kemudian kita analisis dan kita akan membuat desainnya atau perancangannya dengan menggunakan berbagai tools atau alat bantu modeling. Setelah itu kita akan masuk ke tahap implementasi, testing, integration, dan maintenance. Jadi ini adalah siklus atau daur hidup dari suatu pengembangan sistem ataupun software. Mengapa selalu dibuat planning? Karena memang ada yang kita sebut identifikasi dari suatu kebutuhan atau value of bisnisnya seperti apa. Kemudian berdasarkan permintaan sistem tadi, maka akan menghasilkan suatu analisa dan studi kelayakan. Setelah itu kita akan melakukan pengembangan proyeknya seperti apa, termasuk juga melakukan berbagai macam kontrol dan direct project menggunakan tools yang ada untuk memudahkan kita dalam melakukan analisa dan studi kelayakan. Analisa apa saja yang perlu diingat selalu adalah who, siapa, apa, what, kapan, when, dan di mana atau where. Selalu itu yang harus kita ingat dalam melakukan analisa. Analisa masalahnya, siapa yang dianalisa, apa, kapan, dan di mana. Itu akan memberikan hasil berupa analisa rencana. Kemudian dari situ kita akan melakukan sejumlah pengumpulan fakta atau informasi, akan kita lakukan pemrosesan dan pemodelan data. Ini adalah tahapan analisa. Kemudian kita akan mendesain atau melakukan perancangan, maka yang kita desain adalah sistem secara fisik, arsitekturnya, kemudian user interface atau antarmukanya, dan jangan lupa untuk merancang tempat penyimpanan datanya atau kita sebut database, dan rancangan programnya atau aplikasi atau sistem yang akan kita bangun tersebut kita rancang dengan tools atau alat bantu pemodelan dalam melakukan perancangan. Lalu kita akan melakukan tahapan berikutnya implementasi, melakukan implementasi, instalasi, dan seterusnya. Itu selalu memerlukan namanya dokumentasi. Jangan lupa selalu kita dokumentasi supaya kita akan melihat sejauh apa yang kita implementasikan, atau mungkin ada kendala atau ada hal lain yang ternyata melakukan perubahan. Jika kalau ada dokumentasi, maka semuanya akan tersimpan, terdokumentasi dengan baik, sehingga kita akan melakukan perubahan apapun itu sudah ada yang namanya dokumentasinya atau historinya sudah ada. Biasanya terdapat kendala dalam melakukan implementasi. Kendala apa yang terjadi? Tidak hanya dari segi di luar kondisi dari tim project kita sendiri, tapi mungkin juga di luar dari sistem yang akan kita bangun. Karena di dalam sistem selalu ada yang namanya boundary atau batasan. Di luar dari sistem pun itu selalu memberikan suatu
kondisi atau kemungkinan memberikan sesuatu yang harus kita adopsi. Maka yang sudah kita rancang tersebut bisa menjadi kendala. Atau mungkin ada integrasi dari beberapa proyek di luar kondisi yang sudah kita tetapkan tadi ya. Itu artinya ada environment atau lingkungan luar yang menjadikan aspek itu menjadi terkendala. Bukan tidak jadi atau batal, bukan, tapi kendala. Nah, ini harus kita pikirkan atau kita persiapkan dari awal supaya hal-hal tersebut tidak mengganggu untuk menjadikan implementasi kita terhambat atau terkendala gitu. Jadi aspek-aspek itu yang harus kita pikirkan dan kita persiapkan. Kemudian ada perangkat-perangkat lunak yang bisa digunakan di dalam melakukan suatu analisa. Jadi pada saat kita melakukan pengembangan suatu sistem, apalagi ini sistem pendukung keputusan, kita harus selalu melakukan perangkat lunak, tools pemodelan yang membantu kita dalam mengelola untuk mendevelop suatu sistem. Jadi untuk mengembangkan suatu sistem pendukung keputusan atau DSS, banyak tips atau strategi yang perlu kita ketahui. Selain usaha yang substansial, kita juga harus membuat perencanaan atau organisasi. Apapun itu organisasi yang kita rencanakan ataupun perencanaan planning tadi, memang bicaranya adalah costnya mahal gitu. Tapi efeknya juga effortnya akan luar biasa ketika kita membuat suatu perencanaan dengan teamwork yang memang tidak hanya beberapa orang, mungkin lebih dari belasan orang yang akan mendevelop. Tapi itu semuanya tergantung dari usaha dan juga tools yang kita gunakan. Jadi perlu diketahui pada DSS di tahun 1970-an dan di awal 1980-an itu berbeda dengan saat ini. Saat ini tentunya DSS-nya adalah sistemnya lebih kompleks, kemudian ada dari usaha teamwork yang cukup bagus. Artinya semua support pendukung untuk membuat atau mendevelop suatu DSS itu harus dibuat dengan skala prioritas supaya tidak terkendala. Gitu. Artinya sia-sia dong kita membuat inginnya membuat SPK atau DSS yang bagus sesuai kebutuhan user, tapi perencanaan kita kurang di awal. Gitu. Kemudian yang perlu diingat pada saat kita membangun suatu sistem, whatever ya, apapun itu, nggak cuma decision support system, yang perlu diingat bahwasanya adalah yang kita bangun tuh adalah untuk kebutuhan end user, bukan kebutuhan kita selaku engineer atau selaku project team gitu, tapi adalah end user atau pengguna akhir yang akan menggunakan decision support system. Mungkin ayangku pasti ingat ya, bahwasanya decision support system itu outputnya itu menghasilkan beberapa opini. Jadi outputnya tidak hanya just only one gitu, cuma satu gitu, tapi adalah beberapa pilihan keputusan gitu ya. Jadi ada the first opinion, the second, bahkan mungkin bisa 3 bahkan lebih. Karena memang itu yang diinginkan oleh end user ketika kita mempunyai sistem pendukung keputusan. Karena end user Anda atau end user kita saat ini yang kita akan develop ini adalah seorang ataupun suatu instansi atau organisasi yang di level top management atau kita sebut decision maker. Jadi yang perlu diingat adalah selalu bagaimana membuat suatu decision support system atau SPK itu bicaranya adalah end usernya yang menggunakan nanti dari segi hardware-nya, software-nya, dan ketika itu menggunakan DSS atau aplikasi yang sudah kita buat itu bisa diakses dengan mudah gitu ya.
artinya user friendly atau gampang akses ya dan seterusnya gitu. Jadi ada kondisi ini yang harus kita pikirkan. Kemudian kita juga harus menyesuaikan organisasi tadi, artinya suatu pengembangan DSS itu kita harus melihat kondisi dari organisasi yang akan kita buat. Si end user tadi juga harus kita pikirkan dari penyesuaian organisasinya, gitu ya. Jadi ada departemen apa saja yang mungkin berkaitan dengan sistem yang akan kita develop tadi. Apakah dia departemen informasi atau mungkin departemen HRD gitu ya, SDM, atau mungkin di accounting atau finansial, atau di departemen yang lainnya yang memang ternyata itu memang terkait dengan output dari DSS yang kita develop gitu. Yang perlu diingat juga bahwasanya end user yang menggunakan dari DSS ini adalah menggunakan suatu sistem pada tingkat atau keterampilan komputer yang bervariasi, gitu ya. Jadi dalam planning pada saat kita membuat develop suatu sistem, whatever, itu harus kita ingat end user kita itu tingkat keterampilan menggunakan komputernya tuh bervariasi, gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Oh ini pinter nih, udah biasa nih, udah menggunakan komputer. Nggak seperti itu, tidak seperti itu gitu. Artinya banyak sekali kondisi yang memang tidak sama setiap pengguna akhir end user, decision maker satu dengan yang lain tuh beda gitu ya. Jangan lupa hal itu. Kemudian di luar dari sistem yang kita rancang tadi juga kita pikirkan gitu. Bagaimana ketika kita berikan DSS ini kepada end user, itu efeknya apa di setiap tingkat organisasi, dari tingkat top organisasi, dari top manajemen, middle, kemudian di tingkat paling bawah itu lowernya itu seperti apa gitu, efeknya seperti apa. Nah itu harus kita pikirkan bersama-sama dan kita analisa. Ada yang namanya tadi analisa tadi ya, menghasilkan tadi studi kelayakan. Manfaatnya apa sih ketika kita mendevelop DSS, kita memikirkan dari segi end user pengguna akhir tadi adalah jelas kita mengeliminir yang namanya cost atau biaya gitu. Kenapa? Karena secara tidak langsung hal-hal tadi yang mungkin akan menjadi kendala itu tereliminir gitu. Kemudian otomatis cost-nya akan menjadi rendah dong gitu ya, dari yang tadi kita pikirkan dari awal mengakibatkan eliminir, tentu biaya yang akan dikeluarkan menjadi rendah gitu. Tidak terlalu banyak cost yang terbuang percuma karena ketika diimplementasikan, oh ini tidak terpikirkan. Beda kalau memang sudah dianalisa, di planning dari awal, maka dia akan menjadikan cost-nya menjadi rendah gitu. Kemudian resikonya apa? Resikonya jelas. Kalau kita tidak melihat dari sisi end user ketika mendevelop DSS atau decision support system, maka kualitas yang dihasilkan dari sistem ini akan berkualitas rendah karena kondisinya tidak tepat mungkin dengan hierarki manajemen yang memerlukan tadi. Banyak sekali resiko-resiko manajemen datanya yang tidak terakomodir gitu ya, karena kita tidak melakukan analisa tadi, studi kelayakan tadi. Kemudian jika hal itu terjadi, maka dari keamanan atau security-nya akan meningkat resikonya. Makanya kita selalu menggunakan yang namanya tahapan-tahapan dalam SDLC tadi.
Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko pengguna akhir tadi? Maka kita harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan sebagai seorang engineer atau project team dalam membuat DSS, bahwasanya kita harus melakukan yang namanya deteksi kesalahan, kemudian kita juga melakukan investigasi, kemudian juga kita harus mencari solusi apa yang terbaik dan seterusnya. Artinya ini adalah hal-hal yang dapat mengurangi resiko pengguna akhir ketika menggunakan sistem yang kita develop tadi. Karena ingat ya, bahwasanya tingkat keterampilan komputernya itu bervariasi. Tidak sama semua seorang decision maker itu ketika menggunakan komputer dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang perlu diingat, tidak hanya menganalisa ataupun implementasi tadi terkendala, tapi kita juga harus berpikir bahwasanya kita membantu decision maker membuat suatu sistem pendukung keputusan itu adalah untuk mengembangkan tools yang ada untuk mengganti mungkin menjadi tools yang otomatis, dan juga untuk menaikkan produktivitas, meningkatkan, menumbuhkan atau mengembangkan dari organisasi atau instansi end user yang telah kita develop tadi. Karena memang decision maker memerlukan suatu DSS, decision support system. Dalam hal ini adalah sistem yang tentunya ingin menaikkan produktivitas, mengembangkan usaha, ekspansi ke depannya, karena terbantukan dengan software atau sistem yang telah kita buat. Semoga ayangku mulai memahami ya, atau mulai udah paham, memang udah paham, cuma masih bingung apa yang harus dilakukan ketika kita membuat software atau sistem pendukung keputusan yang bisa menaikkan produktivitas gitu. Artinya banyak parameter juga yang harus kita pikirkan dalam hal itu. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di tayangan video selanjutnya, atau di next kita akan buat seperti apa yang harus tahapan-tahapannya kita melakukan pengembangan decision support system yang memang bisa menaikkan produktivitas. Bahkan dari awal kita develop itu sudah kelihatan, oh ini bakalan bisa menaikkan. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada end user kita supaya mereka menjadi yakin, oh bener nih saya milih project team ini, atau Anda selaku engineer memang benar-benar membuat suatu software decision support system memang yang support untuk organisasi atau instansi yang sedang saya pimpin saat ini. Oke, semoga video ini bermanfaat khususnya untuk adik-adik ayangku semua yang mungkin saat ini sedang membuat penelitian, tugas akhir, skripsi, atau apapun itu di bidang decision support system. Terima kasih.